Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, meskipun cahaya pelangi itu luar biasa, tapi kerumunan belum melihat melalui itu. Karena itulah, Chu Feng dan Yin Zhuanghong adalah satu-satunya orang yang mengejar cahaya pelangi. Namun, cahaya pelangi itu terlalu cepat. Chu Feng dan Yin Zhuanghong hendak mengejar cahaya pelangi ketika tiba-tiba berbalik, melewati di antara mereka berdua, dan langsung menuju ke arah Fan Chou. Kecepatan cahaya pelangi itu tiba-tiba beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan Chu Feng tidak bisa mengejarnya. Adapun Fan Chou, dia dikejutkan oleh cahaya pelangi bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Namun setelah diserang, Fan Chou tidak hanya terluka, tetapi dia bahkan tidak menerima dampak. Sebagai gantinya, tubuhnya mulai memancarkan cahaya pelangi, dan ia mulai mengambang. Sepertinya Fan Chou telah tertanam dengan semacam kekuatan suci. Ini menarik perhatian hadirin yang hadir. Setelah diperiksa lebih dekat, semua kerumunan menyadari alasan perubahan itu. Kunci berwarna tembaga telah muncul di tangan Fan Chou, dan cahaya pelangi dipancarkan oleh kunci itu. Wah, itu sebenarnya harta karun. Teriakan kaget pun terdengar tanpa henti. Pada saat yang sama, banyak mata serakah berkumpul di kunci tersebut. Semua orang sudah tahu, bahwa hanya satu orang yang dapat melihat Grandmaster Yuan Shu. Adapun kunci itu, hanya ada satu saja. Karena itulah, kerumunan merasa bahwa sangat mungkin kalau kunci itu adalah kunci untuk bertemu Grandmaster Yuan Shu. Meskipun cahaya pelangi sangat kuat, tapi ia segera surut ketika cahaya pelangi menghilang, dan Fan Chou yang mengambang di udara juga turun ke tanah. Semuanya telah kembali normal. Cepat serahkan. Tepat setelah Fan Chou mendarat, sebuah tangan terbuka muncul di depan wajahnya. Itu adalah Li Xiao. Saudara Li Xiao, apa yang kamu lakukan? Fan Chou bertanya dengan ekspresi bingung. Aku bilang serahkan benda itu. Jangan memaksaku mengulanginya lagi. Li Xiao menyipitkan alisnya, dan suaranya menjadi sangat sengit. Mendengar suaranya dan melihat Li Xiao seperti itu, rasa takut muncul di wajah Fan Chou. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun tepat pada saat itu, sesosok muncul di hadapan Fan Chou. Itu adalah Chu Feng. Enyahlah, kata Chu Feng kepada Li Xiao. Kata-kata Chu Feng tidak hanya mengejutkan Fan Chou, tapi itu juga mengejutkan orang-orang lain dari generasi muda yang hadir. Mereka merasa bahwa jika bukan karena Fan Chou menghentikan Li Xiao pasti sudah memberikan pukulan yang kejam kepada Asura. Secara logis, seseorang seperti Chu Feng harus menjauh dari Li Xiao dan menjaga jarak. Namun bukan saja dia tidak menghindari Li Xiao, tetapi dia bahkan berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya. Bukankah ini sama saja mencari mati? Keparat, aku sudah memberimu cukup muka. Kamu pikir kamu ini siapa? Teriak Li Xiao dengan marah. Mengabaikan semua konsekuensinya, ia melepaskan kekuatan opresifnya dan mengirimkan tinjunya dalam pukulan yang membawa angin itu langsung ke arah Chu Feng. Kali ini, dia tidak bertujuan untuk wajah Chu Feng. Tapi sebaliknya, ia mengincar dantiannya. Dia tidak hanya berencana untuk menghajar Chu Feng belaka. Sebagai gantinya, ia berencana untuk melukainya dengan serius. Bang! Menjerit. Jeritan pun terdengar, dan sosok dikirim terbang. Hanya saja, orang yang dikirim terbang bukanlah Chu Feng. Tapi sebaliknya, itu adalah Li Xiao. Adegan ini mengejutkan penonton. Dan setelah diperiksa lebih dekat, kerumunan itu benar-benar ketakutan. Li Xiao jatuh ke sudut ruangan. Meskipun ia tampak tidak terluka, tapi kulitnya sangat pucat. Dia muntah darah tanpa henti, dan darah mengalir dari hidung, mata dan telinganya. Selanjutnya, kerumunan sudah bisa mendengar suara retak. Itu adalah suara patah tulang, bahkan setiap tulang di tubuh Li Xiao hancur. Selanjutnya, cederanya tidak hanya terbatas pada tubuh fisiknya. Itu juga mencapai jiwanya. Kalau tidak, Li Xiao tidak akan merasakan sakit yang begitu serius. Meskipun kerumunan belum berhasil merasakan kultivasi Chu Feng, tapi serangannya benar-benar kejam. Aku sudah memberimu wajah. Tepat pada saat itu, sebuah suara dingin segera terdengar. Itu adalah Chu Feng. Chu Feng adalah orang yang mengatakan kata-kata itu kepada Li Xiao. Pada saat itu, semua kerumunan mengalihkan pandangan mereka kepadanya.
Ketika mereka melihat Chu Feng lagi, semua kerumunan dibuat tegang, dan mulai menggigil ketakutan. Hanya pada saat itulah mereka menyadari, bahwa orang yang bernama Asura itu sama sekali tidak pengecut. Tapi sebaliknya, dia adalah bintang ganas. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Kunci ini telah memilih Fan Chou atas kemauannya sendiri. Ini adalah keberuntungan Fan Chou. Aku akan jujur, jika ada orang yang mencoba merebut kuncinya seperti Li Xiao itu, maka luka-luka pada Li Xiao akan menjadi yang paling ringan jika dibandingkan. Suara Chu Feng sekeras guntur, dan tatapannya setajam pisau. Banyak orang tidak berani menatap wajahnya, dan mereka secara alami tidak berani melawannya juga. Namun, selalu ada pengecualian untuk aturan tersebut. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani menggerakkan tangan pada kami saat berbicara. Kamu harus pergi dan bertanya. Setiap dari kita di sini adalah kelahiran yang mulia. Ayahmu ini tidak tahu apa kultivasi kamu, bahkan aku juga tidak tahu dari mana kamu berasal. Namun, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertindak tidak sopan di sini. Seorang pria berpakaian bagus dengan mulut runcing dan pipi seperti monyet segera berdiri. Tidak hanya dia melangkah maju, dia juga memberi isyarat pada Chu Feng. Oh, kalau begitu, biarkan aku bertanya, siapa kamu dan dari mana asalmu? Tanya Chu Feng. Dengarkan ayahmu dengan cermat. Ayahmu bernama Liang Fengshui, aku adalah Master Villa muda dari Snow Mountain Sword Villa. Ayahku adalah puncak yang maha tinggi. Jawab pria itu sambil menamparkan dadanya dengan ekspresi percaya diri, kebanggaan, dan juga kesombongan. Oh, Snow Mountain Villa, Liang Fengshui ya. Ayo datang ke sini. Chu Feng menunjuk Liang Fengshui. Keparat, kamu berani memberi sinyal pada ayahmu. Kamu benar-benar minta dihajar. Saat Liang Fengshui berbicara, dia berjalan menuju Chu Feng. Saat dia berjalan, angin kencang bangkit dan mulai menimbulkan malapetaka di mana-mana. Liang Fengshui itu memiliki kultivasi marsial immortal peringkat 8. Kultivasinya berada pada tingkat di atas Li Xiao, dan tidak heran dia begitu percaya diri. Namun Chu Feng hanya mengirim serangan telapak tangan, dan Liang Fengshui menjerit. Dia dikirim terbang, dan mendarat di samping Li Xiao. Ketika Liang Fengshui mendarat, dia benar-benar berlumuran darah. Li Xiao hanya memiliki semua tulangnya telah hancur. Namun untuk Liang Fengshui, dia tidak hanya memiliki semua tulang di tubuhnya hancur, tetapi dagingnya juga benar-benar dimutilasi. Setelah mendarat, dia mulai berteriak tanpa henti, dia seperti orang yang sedang disiksa. Dengarkan baik-baik, aku tidak peduli siapa kamu dan dari mana kamu berasal. Di sini kamu semua sebaiknya bertindak dengan hormat. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita lebih dari Liang Fengshui itu. Ucap Chu Feng sambil menunjuk ke arah Liang Fengshui, dan menyapu pandangan dinginnya di antara kerumunan. Meskipun orang-orang yang tersisa dari generasi yang lebih muda sangat marah, tapi mereka bahkan tidak berani mengucapkan kentut pun. Jika seseorang tidak menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri, itu akan benar-benar sulit untuk percaya bahwa orang-orang yang pucat, menggigil ketakutan dan menghindari tatapan Chu Feng, mereka adalah orang yang sama yang telah mengejek dan menyalahkannya sebelumnya. Ini benar-benar sebuah tampilan orang-orang yang menggertak yang lemah dan takut yang kuat. Brother Fan Chou, silahkan. Dengan aku di sini, aku jamin kamu akan aman. Chu Feng berbalik dan berkata kepada Fan Chou. Chu Feng yang ganas menjadi sangat berbeda ketika menghadapi Fan Chou. Brother Chu Feng, terima kasih. Namun, seranganmu itu benar-benar terlalu kejam. Kata Fan Chou dengan ketakutan dan bergetar. Tidak sama sekali. Jika ada yang berani repot dengan kata-kata berlebihan lagi, aku akan memberitahumu apa artinya menjadi kejam, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, orang-orang dari generasi muda yang ada di belakang pun menjadi tegang. Ekspresi mereka bahkan berubah lebih buruk. Chu Feng sudah jelas mengatakan kata-kata itu agar mereka dengar. Mengancam, dia jelas-jelas mengancam mereka. Namun, tidak ada generasi muda yang berani membantahnya. Lagi pula mereka telah mengetahui, bahwa orang yang bernama Asura itu bukanlah seseorang yang menggertak. Dia benar-benar kejam dan tanpa ampun. Bocah sialan, aku akan membiarkanmu terus bersikap arogan di sini. Setelah kamu keluar dari tempat ini, kamu akan melihat bagaimana aku akan membunuhmu, ucap orang lain. Meskipun orang-orang dari generasi muda tidak lagi mengatakan apa-apa, tapi mereka tidak benar-benar tunduk kepada Chu Feng.
Bahkan kadang-kadang, kedengkian akan menembus mata mereka ketika mereka memandangnya. Meskipun orang-orang dari generasi muda semua merasa sangat membenci Chu Feng, mereka tidak berani memprovokasi dia lagi, dan hanya bisa bertindak patuh sambil mengutuknya dalam hati mereka. Adapun Chu Feng, dia sepertinya bisa melihat melalui pikiran mereka. Jadi setiap kali dia merasa ada orang yang tidak senang di matanya, dia akan memberi mereka cambukan. Namun, orang-orang dari generasi muda itu tidak berani melawannya. Orang-orang itu bereaksi seolah-olah mereka melihat Yama, sang Raja Neraka, itu ketika mereka melihat Chu Feng. Mereka hanya bisa berusaha menghindarinya, itu karena mereka takut memprovokasinya. Merasa tak berdaya, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Meng Rufei dan Yin Zuanghong beberapa kali. Mereka bahkan melangkah jauh untuk mengirim transmisi suara kepada mereka. Mereka ingin meminta bantuan dari Meng Rufei dan Yin Zuanghong, dan mereka ingin keduanya mengekang Chu Feng. Setelah semua, di antara orang-orang yang hadir, hanya mereka yang dianggap mampu menahan Chu Feng. Namun, Meng Rufei dan Yin Zuanghong benar-benar mengabaikan permintaan bantuan mereka. Meng Rufei sepenuhnya berfokus pada Yin Zuanghong. Adapun Yin Zuanghong, dia benar-benar fokus pada pembentukan formasi di depan mereka. Pada awalnya, Meng Rufei telah melanggar formasi dengan kekuatannya sendiri. Kemudian, dia mulai lebih mengandalkan petunjuk dan indikasi dari Yin Zuanghong. Tentu saja, kemungkinan hanya Chu Feng yang bisa tahu. Yang lain tidak bisa mengatakannya sama sekali. Yang lain pun merasa kalau itu karena Meng Rufei sendirilah, bahwa mereka dapat melanjutkan perjalanan tanpa dihalangi. Ketika mereka terus berjalan, mereka melewati hutan, melintasi gunung, pergi jauh ke bawah tanah, dan melintasi terowongan gua. Saat ini, kerumunan menemukan diri mereka di sebuah terowongan. Lingkungan terowongan itu seluruhnya terdiri dari perunggu. Di ujung terowongan ada 16 gerbang tembaga, dan semua gerbang itu berukuran sama. Bahkan lubang kunci mereka persis sama. Satu-satunya perbedaan terletak pada jimat di gerbang tembaga. Jimat itu sangat aneh, dan mereka tampak seperti gambar dan kata-kata pada saat yang bersamaan. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan memperhatikan bahwa mereka benar-benar menggeliat. Namun begitu seseorang menarik pandangan mereka kembali, mereka akan melihat bahwa mereka masih tidak bergerak. Singkatnya, jimat-jimat itu sangat misterius. Harus disebutkan bahwa lubang kunci itu cocok dengan kunci yang dipegang oleh Fan Chou. Karena itulah, kerumunan menyadari bahwa jika mereka ingin membuka gerbang tembaga, mereka hanya perlu menggunakan kunci Fan Chou. Namun, sepertinya hanya ada satu kesempatan. Dengan demikian, mereka harus menyerang target yang tepat pada perjalanan pertama. Jika gerbang yang salah dibuka, maka konsekuensinya mungkin tidak akan terpikirkan. Fan Chou, berikan aku kuncinya. Setelah memeriksa gerbang, Meng Rufei sepertinya punya jawaban. Dia mengulurkan tangannya, dan meminta agar Fan Chou menyerahkan kuncinya. Kunci itu milik Fan Chou, mengapa dia harus memberikannya padamu? Tanya Chu Feng. Chu Feng tidak memiliki antipati untuk Meng Rufei. Namun, dia tidak menyukai sikap menyendiri dan sombongnya. Nada yang dia gunakan ketika dia berbicara dengan Fan Chou sebelumnya sangat menuntut, dan seolah-olah Fan Chou adalah pelayannya. Kunci itu jelas-jelas milik Fan Chou. Namun, Meng Rufei tidak berbicara dengan nada meminta. Tapi sebaliknya, dia hanya meminta kepada Fan Chou. Dihadapkan dengan Chu Feng yang berdiri untuk Fan Chou, Meng Rufei menyipitkan alisnya. Ketidaksenangan juga terlintas di matanya. Namun dia tidak mengatakan apa-apa, dan malah melihat ke arah Fan Chou lagi. Buka gerbang ketiga, ucapnya. Namun tepat setelah kata-katanya meninggalkan mulutnya, Chu Feng berkata, buka yang keempat. Apakah kamu sengaja menentangku? Tanya Meng Rufei sambil menatap Chu Feng, dan kemarahan muncul di matanya. Aku tidak mencoba untuk melawanmu, aku hanya membuat pilihan yang benar, kata Chu Feng. Pilihan yang benar, apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk membuat pilihan yang benar? Kamu pikir kamu ini siapa? Meng Rufei bertanya dengan suara tegas. Chu Feng mengabaikan Meng Rufei, dan dia memandang ke arah Fan Chou. Brother Fan, percayalah padaku. Buka gerbang keempat, kata Chu Feng. Dan, boom, tiba-tiba saja penindasan seseorang mulai membuat kekacauan. Bahkan banyak orang dari generasi muda dibatalkan olehnya. Setelah bereaksi terhadap apa yang baru saja terjadi, ekspresi kerumunan segera berubah sangat besar.
Selain itu, apa yang muncul di mata mereka bukan hanya kejutan, tapi ada juga sukacita. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatan yang menindas itu berasal dari Meng Rufei. Meng Rufei telah memutuskan untuk bertindak. Akhirnya dia memutuskan untuk bertindak. Yang paling penting adalah, mereka bisa merasakan kultivasi Meng Rufei. Peringkat 1 maha tinggi. Meng Rufei adalah peringkat 1 yang maha tinggi, seru mereka. Orang-orang dari generasi muda merasa bahwa dengan kultivasi Meng Rufei itu, dia adalah eksistensi tingkat puncak di antara generasi muda alam atas reinkarnasi. Meskipun mereka tidak bisa menangani Chu Feng, tapi Meng Rufei mampu menanganinya. Karena bagaimanapun, dia adalah peringkat 1 yang maha tinggi. Sebelumnya kamu memamerkan kekuatanmu, dan berani menggertak orang lain. Tapi aku, Meng Rufei, sudah memberimu cukup muka untuk tidak bertengkar denganmu tentang hal itu. Namun, kamu berani ikut campur dalam urusanku. Dengan begitu, aku harus membuatmu menyadari siapa yang sebenarnya bertanggung jawab di sini. Kata Meng Rufei sambil menyipitkan alisnya yang seperti pedang. Rambutnya yang panjang berkibar ditiup angin. Dia menyerupai dewa pembantaian, dan tampak sangat agung dan mengesankan. Namun, Chu Feng tidak menunjukkan jejak ketakutan menghadapi Meng Rufei. Dengan cara yang sangat tenang dan tidak terganggu, dia pun berkata, "Karena itu masalahnya, aku mungkin juga akan menjelaskan semuanya kepadamu. Orang-orang yang hadir di sini adalah sampah di mataku. Tentu saja, itu tidak termasuk dia dan dia." Chu Feng menunjuk ke arah Fan Chou yang berdiri di sampingnya, dan Yin Zhuanghong yang berdiri di belakang Meng Rufei. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dia melihat kembali ke arah Meng Rufei. "Kamu mengerti maksudku? Jika tidak, aku bisa menjelaskan lebih banyak hal untukmu, kamu termasuk orang yang aku anggap sampah," kata Chu Feng. "Cari mati." Meng Rufei meledak dengan amarah. Penindasannya yang tak terbatas juga langsung menyapu. Penindasnya berubah menjadi ratusan juta binatang buas saat mereka bergegas menuju Chu Feng untuk menyerangnya. Meng Rufei tidak hanya berencana untuk hanya memberikan Chu Feng pelajaran, tapi dia berusaha untuk membunuh Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena serangannya menghasilkan niat membunuh yang sangat kuat. Bahkan semua orang yang hadir bisa merasakannya. Menghadapi Meng Rufei yang penuh dengan niat membunuh, Chu Feng mendengus dingin. Kemudian, angin kencang menyapu keluar dari tubuhnya dan langsung menuju serangan Meng Rufei. Dalam sekejap, semua binatang buas itu hancur. Kekuatan penindasan Meng Rufei segera tersebar, dan serangannya dengan mudah dihancurkan oleh Chu Feng. Adapun Meng Rufei, ia dikirim terbang dan menabrak dinding dengan kejam. Ketika dia jatuh ke tanah, dia mulai batuk tanpa henti. Darah bahkan ada di batuknya. Melihat hal seperti itu, semua kerumunan dibuat kaget dan takut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa, bahkan peringkat 1 maha tinggi seperti Meng Rufei saja, itu akan dikalahkan oleh serangan tunggal dari Asura itu. Persisnya, level kultivasi apa yang dimiliki orang Asura ini? Mungkinkah dia adalah peringkat 2 yang maha tinggi? Pikir kerumunan. Saat orang banyak memandang ke arah Chu Feng, ketakutan di mata mereka tumbuh lebih intens. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.